Malam itu, cahaya bulan menyinari pelataran Masjid Al-Hikmah di Jombang. Suara lantunan ayat suci menggema, membawa ketenangan bagi para jamaah. Namun, di sudut ruangan, seorang wanita muda bernama Yanti menundukkan kepala. Bukan karena khusyuk, melainkan karena menahan luka di hatinya. Bisikan-bisikan kasar menghampirinya. Ejekan dan hinaan terdengar jelas. Mereka tidak tahu bahwa wanita yang mereka hina itu adalah sosok yang telah membangun masjid ini dengan keringat dan air mata. Bagaimana jika mereka mengetahui kebenaran yang sesungguhnya? Akankah mereka menyesali kata-kata mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, terima kasih sudah mampir ke channel Berkisah. Sebelum kita mulai, mohon keikhlasannya untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, kelancaran rezeki dan keberkahan. Mari kita mulai ceritanya. Yanti, seorang wanita muda berusia 29 tahun, baru saja pulang dari pekerjaannya sebagai TKW di Arab Saudi. Sudah bertahun-tahun ia merantau, menahan rindu demi membantu keluarganya dan membangun sesuatu yang berarti di kampung halamannya. Berkat kerja kerasnya, ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk mewujudkan impiannya, mendirikan sebuah masjid bagi masyarakat di desanya. Sebuah rumah ibadah yang diharapkannya menjadi ladang amal bagi banyak orang. Namun, kepulangannya tidak disambut dengan tangan terbuka. Sejak ia melangkahkan kaki di kampung halamannya, tatapan-tatapan sinis mulai menghampiri. Orang-orang yang dulu ramah kini mulai membicarakannya dari belakang. Bahkan saat ia melangkah menuju masjid, ada bisikan-bisikan yang ia dengar, meski ia berusaha mengabaikannya. Saat memasuki masjid untuk sholat tarawih, Yanti berusaha duduk di syaf perempuan dengan hati yang tenang. Namun, suara-suara sumbang mulai terdengar di telinganya. Lihat siapa yang datang, si TKW pulang, bisik seorang ibu dengan nada mengejek. Iya, perempuan kayak dia pasti nggak tahu cara jaga diri di luar negeri. Pulang-pulang bawa uang banyak, tapi entah dari mana asalnya, sahut yang lain sambil tertawa kecil. Yanti menggigit bibirnya. Rasanya ingin menegur mereka, tapi ia memilih diam. Ia mencoba fokus pada ibadahnya, meskipun hatinya terasa perih. Air matanya hampir jatuh, tapi ia tahan. Bagaimana mungkin, di tempat suci seperti ini, ia harus menghadapi penghinaan seperti itu? Tidak hanya itu, setelah sholat selesai, tatapan mereka semakin tajam. Beberapa ibu-ibu sengaja memperlihatkan ekspresi meremehkan, seakan keberadaan Yanti di masjid ini adalah sebuah kesalahan. Salah satu dari mereka bahkan sengaja membisikkan sesuatu dengan suara cukup keras agar Yanti bisa mendengarnya. Kasihan masjid ini, jadi tempat orang seperti dia beribadah, katanya dengan senyum penuh ejekan. Yanti menutup matanya, menarik napas panjang. Ia tidak ingin emosinya meledak. Ia tidak ingin membalas keburukan dengan keburukan. Tapi hatinya bertanya, apakah mereka akan tetap menghina jika tahu bahwa tanpa dirinya, masjid ini tidak akan pernah ada? Sejak pulang ke Jombang, Yanti memang jarang berbicara banyak. Ia lebih memilih diam dan mengamati. Namun, malam itu ia merasa bahwa sikap diamnya semakin membuat orang lain merendahkannya. Ia ingin mengatakan sesuatu, ingin menjelaskan bahwa semua tuduhan itu salah, bahwa ia bekerja dengan jujur, bahwa ia berusaha sebaik mungkin menjaga martabatnya. Namun, ia juga sadar bahwa kata-kata seringkali tidak cukup untuk mengubah pemikiran orang-orang yang sudah dipenuhi prasangka. Malam itu, setelah tarawih, ia berjalan pulang dengan langkah yang sedikit gontai. Hatinya masih terasa berat. Namun, dalam hatinya ia tetap berdoa, "Ya Allah,
Engkau tahu kebenarannya. Engkau tahu apa yang telah kulakukan, dan engkau tahu apa yang ada di hati mereka. Jika memang aku harus bersabar, berikan aku kekuatan untuk tetap tenang menghadapi mereka." Air mata yang ia tahan sejak tadi akhirnya jatuh juga. Tapi bukan karena ia lemah. Justru karena ia tahu bahwa ia jauh lebih kuat daripada semua kata-kata yang menyakitkan itu. Masjid yang ia bangun dengan segala pengorbanan justru menjadi tempat di mana ia dihina dan diejek. Padahal, tanpa uangnya, tanpa jerih payahnya selama bertahun-tahun di negeri orang, masjid ini mungkin tidak akan pernah berdiri. Ia ingat saat pertama kali memiliki niat untuk membangun masjid ini. Saat itu, ia masih bekerja di Arab Saudi sebagai pembantu rumah tangga. Setiap hari, ia menyisihkan sebagian gajinya untuk tabungan pembangunan masjid. Ia rela menahan lapar, melewati hari-hari berat, hanya demi melihat desanya memiliki rumah ibadah yang layak. Namun, kini, setelah masjid berdiri megah, orang-orang justru memperlakukannya seperti orang asing. Bahkan lebih buruk lagi, seperti seseorang yang tidak pantas berada di sana. Setelah sholat selesai, Yanti melangkah keluar dengan cepat, berharap bisa menghindari tatapan sinis orang-orang. Namun, takdir berkata lain. Seorang ibu tiba-tiba menarik tangannya. "Yanti, tunggu sebentar. Aku dengar kamu baru pulang dari luar negeri. Wah, pasti bawa banyak uang, ya? Bisa bantu-bantu di sini?" ujar seorang ibu dengan nada menyindir. Yanti menarik napas panjang. Hatinya ingin sekali membalas, ingin mengatakan sesuatu yang membuat mereka sadar, tetapi ia memilih untuk tetap tersenyum. "Insya Allah, Bu, kalau bisa membantu, saya akan bantu," jawabnya lembut. Ibu-ibu yang mengejeknya tadi masih berkumpul di halaman masjid. Salah satu dari mereka, seorang perempuan parubaya bernama Burini, mendekati Yanti dengan wajah sinis. "Kalau punya uang banyak, kenapa nggak bantu kegiatan sosial di sini? Atau jangan-jangan uangnya dari hasil kerja yang nggak baik?" Ucapannya tajam menusuk hati Yanti. Sontak beberapa ibu lain tertawa kecil, seolah mendukung perkataan itu. Namun, Yanti tetap diam. Senyum tipis tetap ia pertahankan. Meski hatinya terasa perih, ia ingin melihat sampai sejauh mana mereka merendahkannya. Keesokan harinya, Yanti berkunjung ke rumah Pak Kiai, Imam Masjid Al-Hikmah. Ia datang dengan niat untuk berdiskusi tentang perkembangan masjid yang telah ia bangun. Namun, sebelum ia sempat bicara, Pak Kiai langsung menyalaminya dengan hangat. "Yanti, bagaimana kabarmu? Aku ingin sekali mengucapkan terima kasih. Tanpa bantuanmu, masjid ini mungkin masih dalam bentuk pondasi," kata Pak Kiai dengan penuh ketulusan. Yanti tersenyum. "Tidak perlu berterima kasih, Pak Kiai. Saya hanya ingin berbagi rezeki yang saya dapatkan," jawabnya. Namun, di balik senyumnya, ada luka yang ia tahan. Sore itu, tanpa sengaja, beberapa ibu-ibu yang kerap mengejeknya melihat pertemuan itu dari kejauhan. Mereka mulai berbisik-bisik lagi. Apa urusan dia dengan Pak Kiai? Jangan-jangan dia mau cari muka supaya dipandang baik oleh orang-orang, kata salah satu dari mereka. Bisa jadi. Dia kan baru pulang, pasti mau dapat perhatian, sahut yang lain. Mereka terus membicarakan Yanti, tanpa sadar bahwa mereka tidak mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Malamnya, saat sholat Isya, Pak Kiai naik mimbar dan memberikan pengumuman. "Jamaah sekalian, malam ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang penting. Masjid ini berdiri bukan hanya karena bantuan pemerintah atau donatur lain, tetapi ada seseorang yang telah berkorban banyak untuk kita semua. Orang itu adalah saudari kita, Yanti." Seketika suasana masjid menjadi hening.
Para ibu yang tadi mengejeknya saling berpandangan dengan wajah terkejut. Saudari kita ini bekerja bertahun-tahun di luar negeri. Dengan jerih payahnya, ia mengumpulkan dana untuk membangun tempat ibadah ini. Tanpa niat mencari pujian, tanpa ingin dikenal. Tapi saya rasa, sudah saatnya kita semua tahu siapa yang telah membuat masjid ini berdiri, lanjut Pak Kiai. Yanti menunduk, merasa malu. Ia tidak ingin pengorbanannya diumumkan, tapi di sisi lain, ia lega. Setidaknya, orang-orang kini mengetahui kebenarannya. Para ibu yang sering membicarakan Yanti kini menunduk diam. Wajah mereka memerah, merasa malu atas kata-kata mereka sendiri. Salah satu dari mereka, Bu Rini, tampak paling terpukul. Ia yang paling vokal dalam menghina Yanti, kini merasa tidak tahu harus berbuat apa. Astagfirullah, kita sudah salah paham, bisiknya pelan. Setelah sholat selesai, satu persatu jamaah menghampiri Yanti. Mereka meminta maaf, mengakui kesalahan mereka. Beberapa bahkan menitikkan air mata, merasa begitu bersalah karena telah berpikir buruk tentangnya. Yanti menerima maaf mereka dengan lapang dada. Saya tidak pernah menyimpan dendam. Saya hanya ingin berbagi berkah yang Allah berikan kepada saya, ujarnya dengan lembut. Malam itu menjadi malam yang penuh pelajaran bagi warga kampung. Mereka belajar bahwa prasangka bisa menyesatkan, bahwa tidak selayaknya menilai seseorang hanya dari luarnya. Yanti yang selama ini mereka hina, justru telah memberikan sesuatu yang begitu berarti bagi mereka. Sejak saat itu, sikap orang-orang terhadap Yanti berubah total. Ia kini dihormati, tidak lagi dipandang sebelah mata. Orang-orang yang dulu mengejeknya kini justru meminta nasihat dan bantuannya dalam berbagai kegiatan sosial. Yanti menerima perubahan itu dengan rendah hati. Baginya, ia hanya ingin berbuat baik, tidak peduli bagaimana orang memperlakukannya. Kini, Masjid Al-Hikmah tidak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga simbol perubahan. Perubahan dalam cara pandang, dalam sikap, dan dalam hati masyarakatnya. Yanti tetap seperti dulu, tidak mencari pujian, hanya ingin berbagi. Namun, kini, ia tidak lagi sendiri. Ia memiliki saudara-saudara yang akhirnya mengerti arti ketulusan dan pengorbanan sejati. Kisah Yanti mengajarkan kita bahwa manusia seringkali terlalu cepat menilai orang lain tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Ia telah membuktikan bahwa kebaikan sejati tidak perlu diumumkan, tetapi akan terlihat dari hasilnya. Mari kita belajar untuk tidak mudah menghakimi dan lebih menghargai sesama. Jangan lupa untuk like, komentar, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak orang yang bisa mengambil hikmah dari kisah Yanti. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.